warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nina Alvinia. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 1811310019. Dalam konten ini, saya akan mempresentasikan pada materi penerbitan pers. Oke, yang pertama jelaskan makna manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol menyatakan bahwa makna manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk mengorganisasikan, merencanakan, dan menggerakkan sumber daya manusia atau SDM dan mengendalikan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Oke, langsung saja yang kedua, sebutkan 14 asas dalam manajemen menurut Henry Fayol. 1. Pembagian tugas. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan pengarahan. 6. Ketertiban. 7. Keadilan. 8. Prakarsa. 9. Stabilitas masa jabatan. 10. Kesatuan. Dan yang ke-11 jenjang kepangkatan. Yang ke-12 pergantian pegawai. Yang ke-13 pembidahan wewenang. Dan yang ke-14 pengutamaan kepentingan umum. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa makna akronim POAC menurut Henry Fayol? Makna akronim POAC menurut Henry Fayol ada 3. Yang pertama, perencana planning. Perencana planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Nah, untuk perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Untuk pengorganisasian ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Yang ketiga, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran dengan perencanaan yang diusahakan. Yang keempat, Luther Gulick mengembangkan menjadi akronim POSDCORB. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Salah satu tugas kepala perpustakaan ialah membuat perencanaan. Rencana adalah tindakan yang direncanakan atau diproyeksikan pada masa mendatang. Perencanaan memerlukan pengetahuan yang luas serta mendalam. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi berarti menyusun struktur kegiatan formal dengan batasan jelas dan dikoordinasi untuk mencapai objek tertentu. Objek ini dicapai dengan gabungan usaha berbagai spesialis dalam organisasi. 3. Kepegawaian stepping. Kepegawaian merupakan keseluruhan fungsi personel yang mencakup yang pertama, kesempatan kerja dalam pelatihan karyawan, yang kedua, pemanfaatan lingkungan kerja yang menyenangkan untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, pelaksanaan atau directing. Pelaksanaan tidak akan berlangsung terkecuali telah diambil keputusan melalui pelaksanaan serta melanjutkannya. Yang kelima, koordinasi atau coordinating. Pengkoordinasian menyangkut pengaitan berbagai bagian organisasi untuk mencapai pelaksanaan atau protor yang harmonis. Selanjutnya yang terakhir ialah penganggaraan. Penganggaraan merupakan alat manajemen yang efektif selama penentuan dan pembuatan anggaran. Berbagai kebutuhan dan sumber perpustakaan dapat ditinjau dan dinilai. Perencanaan cermat, akuntansi, dan kontrol amat diperlukan dalam penganggaraan. Yang terakhir, pertanyaan yang kelima ialah Lord Thomas Fleet atau tokoh pers Inggris. Apa menurutnya tentang perusahaan penerbitan pers yang baik? Jelaskan. Lord Thomas Fleet, tokoh pers dari Inggris, mengatakan perusahaan penerbitan pers yang baik adalah yang dapat menciptakan keuntungan, kekuatan finansial, dan stabilitas komersial, merupakan jaminan terhadap perkembangan penerbitan pers. Manajemen harus mampu mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi presentasi dari saya pada manajemen penerbitan pers. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.